Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Qala al-muallif as-sayyid Ahmad al-Hashimi fi kitabih al-Mukhtar al-Hadith. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil izzati wal jalal wasi'il karami azimil ifdal. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-mab'uthi litadmimi makarimil akhlaq al-mufaddili ala kafatil makhluqat ala al-itlaq al-mufaddali ala kafatil makhluqat al-mufaddali ala kafatil makhluqat ala al-itlaq wa ala alihi mashabihi sunnatil a'lam wa ashabihi al-badhilina anfusahum li tawdihi syara'i wal ahkam wa ala sairil a'immatil mujtahidin al-qa'imina bihifdhina musiddin. أما بعد فلما كان علم السنة النبوية بعد القرآن الكريم أعظم العلوم قدرا وأرقاها شرفا وفخرا إذ عليه منبأ قواعد أحكام الشريعة الإسلامية وبه تظهر تفاصيل مجملات الآيات القرآنية كيف لا ومصدره عمن لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى فهم المفسر للكتاب وإنما نطق النبي لنا به عن ربه. أحببت حين مطالعتي كتب الحديث السنة الصحيحة لا فهو المفسر أحببت فهو المفسر الكتاب وإنما نطق النبي لنا به من ربه. نطق النبي لنا به عن ربه. أحببت حين مطالعتي كتب الحديث الستة الصحيحة المعتبرة أن أنتخب منها كتابا جامعا لأحاسن محاسن الأحاديث النبوية وأختار منها مختار الحكم المحمدية مشتملا على ما تمس إليه الحاجات الاجتماعية وتدعو إليه الجامعة الإسلامية مرتبا على حروف الهجاء والله سبحانه وتعالى المستعان. المؤلف السيد أحمد الهاشمي. نطق النبي قبولية. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ati babal jannah yaumal qiyamah fa astaftihu fa yaqulu al-khazinu man anta fa aqulu Muhammad fayaqulu bika umirtu an la aftaha li ahadin qablak. Rawahu Ahmad an Anas. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku datang ke pintu surga. Atayati ityanan bisa berarti datang, jaa yaji'u. Ada juga atayati itu bisa berarti melaksanakan. Ya'til wudu, ya'tis salah, artinya yaf'alul wudu yaf'alus salah ya. Ada atayati makna mubasyarah atau mujama'ah atau jima' ya. Ya'ti zaujatahu ya'ti zaujatahu. Ati aku datang ya. Babal jannah ke pintu surga kata Rasulullah yaumul qiyamah kelak di hari kiamat. Fa astaftihu maka aku membuka di pintu, aku meminta dibuka pintu surga. Ai fa aqra'u. Ada riwayat qara'tu babal jannah faqala li khazinha man bil bab faqultu ana Muhammad faqala bika umirtu alla aftaha li ahadin qablak. Aku ketika mengetuk surga maka ditanya oleh penjaga pintu surga, siapa yang mengetuk pintu surga? Maka aku berkata aku Muhammad. Maka penjaga surga menyatakan aku ditugas oleh Allah tidak boleh membuka sebelum engkau wahai Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Ati babal jannah, aku datang ke pintu surga yaumul qiyamah kelak di hari kiamat. Fa astaftihu fa atlubul fatha, maka aku minta supaya dibuka pintu surga. Fa yaqulul khazin, maka berkata al khazin al haris penjaga pintu surga, man anta, siapa kamu? Fa aqulu Muhammad, aku berkata aku adalah Muhammad. Fa yaqulu bika umirtu an la aftaha li ahadin qablak. Karena sebab engkau aku diperintah oleh Allah tidak boleh membuka
untuk seorang pun sebelum engkau. Sallu ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rawahu Ahmad an Anas. Hadis ini menerangkan bahwa surga itu ada pintu. Pintunya surga abwabul jannah thamaniyah, ada 8. Kalau neraka abwabul jahannam ada 7. Laha sab'atu abwab likulli babin minhum juz'un magsum. Ada pintu neraka. Pintu surga ada 8. Ada sebut babus shalah. Itu bagi orang yang selalu melaksanakan sholat. Ada babur rayyan, itu bagi orang yang selalu melaksanakan puasa. Ada babul jihad, itu bagi orang yang membela agama Allah. Ada bab al-kadhimin al-ghaidh, itu bagi orang-orang yang bisa menahan emosi. Ya, ada babur ridha, ada banyak babul jannah. Aku datang ke pintu surga, maka aku minta dibuka pintu surga. Berarti pintu surga itu masih dalam keadaan tertutup. Kapan dibuka pintu surga? Dibukanya adalah ketika Nabi minta untuk dibuka. Fayaqul khazin, maka yang menjaga pintu surga tanya, siapa ini yang minta dibuka pintu surga? Karena tidak boleh dibuka ini pintu surga ini. Maka dia menyatakan, aku ditugas oleh Allah, enggak boleh buka pintu surga ini sebelum engkau, Muhammad. Nah, ini syaraf li Sayyidina Muhammad, karamat Sayyidina Muhammad alaihi wa alihi wasallam. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mendekati ajalnya, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mendekati ajalnya sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam datangi malaikat Israil. Maka Nabi bertanya, ya Israil, ji'ta gabidan am zairan? Anda datang ini untuk berziarah atau untuk mencabut nyawa? Maka malaikat Israil menyatakan, ji'tu zairan wa gabidan in syi'ta. Aku diperintahkan aku untuk berziarah kepada kamu ya Rasulullah, tapi sekaligus diperintahkan untuk mencabut kalau Anda berkenan. Kalau Anda berkenan. Nabi SAW masih ada taraddud, masih ada maju mundur. Kenapa? Apakah Nabi itu yakrahul maut? Apa Nabi itu enggak senang dengan kematian? Bukan, karena ada yang dipikiri sama Rasulullah. Aina Jibril? Mana itu Jibril? Fayati Jibril. Mana itu Jibril? Jibril datang. Maka Nabi SAW ada satu kekhawatiran yang dikhawatirkan oleh Nabi. Siapa? Man li ummati min ba'di. Siapa yang akan perhatian kepada umatku setelah aku wafat, ya Jibril? Bagaimana keadaan mereka? Anda yang dipikirkan, umatnya semuanya dipikirkan. Jibril nggak bisa menjawab. Kembali ke Allah Subhanahu wa taala. Tidak lama datang kembali itu malaikat Jibril. Innallaha yugri'uka salam. Waqala faqul li habibi Muhammad anni la ukhsihi fi ummatihi abada wa anni haramtul jannata ala sairil anbiya'i wa ummabihim qabla an tadkhulaha anta wa ummatuk. Maka Jibril menyatakan, Allah memberikan salam kepada kamu Muhammad, dan menyatakan, aku tidak akan menyia-nyiakan kepada kekasihku Muhammad selama-lamanya sampai akhirat. Gak aku buat kecewa, khususnya adalah untuk umatnya. Maka aku nyatakan surga haram bagi seluruh nabi dan umat mereka sebelum engkau dan umatmu masuk surga. Ketika sudah mendapatkan bisyarah begitu, Nabi menyatakan, al-an tabah qalbi. Sekarang udah tenang hatiku, ar-rafiqul a'la. Nabi menyatakan, aku ingin kembali bersanding bersama Tuhanku Allah Subhanahu wa ta'ala. Anda ternyata dipikirkan. Sallallahu ala Nabi. Ayah, gerak, membayar gerak. Ayat hadis tsani. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadis tsani. I'til ma'ruf. Qala Rasulullah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. I'til ma'ruf wajtanabil munkar wanzur ma yu'jibuka udhunuka an yaqulu lakal qawm. Ma yu'jibu udhunaka. ما يعجب أذنك أن يقول لك القوم إذا قمت من عندهم
فأتي وانظر الذي تكره أن يقول لك القوم إذا قمت من عندهم فاجتنبه رواه الجماعة. Bersabda Nabi SAW, hadis kedua, i'til ma'ruf. Tadi itu atayati kadang-kadang mana if'al. I'til ma'ruf artinya if'alil ma'ruf. Lakukanlah al-ma'ruf, kebaikan. Wastanibil munkar, dan tinggalkan kemungkaran. Ma ma'nal ma'ruf? Ma ma'nal munkar? Al-ma'ruf kullu ma yuhibbullahu min abdihi min gaulin, ma yuhibbullah an ya'mala, atau ma yuhibbullahu min abdihi min gaulin au fi'lin au sifatin. Semua yang Allah cintai, Allah ridhoi daripada hambanya, baik itu berupa perbuatan atau ucapan atau sifat. Salat jika dilaksanakan oleh hamba, Allah ridha apa enggak? Ridha, maka itu disebut ma'ruf. Puasa, sedekah dan lain-lainnya itu disebut ma'ruf. Mungkar didduhu, lawannya. Kullu ma yakrahullahu min abdihi min gaulin aw fi'lin aw sifatin. Semua yang Allah benci daripada hambanya, baik itu ucapan maupun perbuatan atau sifat. Laksanakan hal-hal yang membuat Allah ridha, tinggalkan hal-hal yang membuat Allah murka. Begitu. Paham ya? Kemudian di dalam hidup bermasyarakat, wandur ma yu'jibu udunaka an yaqula lakal qaum idza qumta min indihim fatihi. Maka lihatlah apa yang membuat senang, apa yang membuat kagum, ajaba yu'jibu, yang membuat kagum udunaka, telinga kamu, apa yang kamu dengar dan kamu bahagia, an yaqula lakal qaum, untuk mengucapkan bagimu sekelompok manusia, idza qumta min indihim, jika kamu itu berdiri daripada mereka, fatihi, laksanakan. Hidup bermasyarakat ini, kalau ketika ketemu, kadang-kadang orang bisa berpura-pura, pura-pura hormat, pura-pura serius, pura-pura nyanjung, bisa. Paham ya? Jika kamu tadi itu bangkit, bubar daripada majlis, orang yang mendengarkan kamu, orang yang ada, yang kamu kumpul tadi itu, kabar dari mereka itu bisa membuat senang. Jika kamu dengarkan, laksanakan. Oh, orang akan pasti senang kalau aku selalu senyum kepadanya. Oh, orang pasti akan senang kalau aku berakhlak kepadanya. Oh, orang pasti akan senang kalau aku membahas ilmu untuknya. Fatihi, laksanakan. Apa yang tidak disenangi untuk kamu dengarkan, jika kamu bangun daripada sekelompok manusia, kumpulan manusia tadi itu, menceritakan, ya terlalu lama, ya bulat, ya omongannya kasar, ya, maka tinggalkan. Sikap itu tinggalkan. Laksanakan kalau memang sekiranya menjadi omongan bagus. Jangan kamu laksanakan, tinggalkan kalau menjadi omongan yang tidak bagus. Tapi ini semuanya bimizanis syar'i, diukur dengan ukuran syariat, bukan bimuwafaqati nafsi. Ya, kita ini lagi senang-senang ngerasani orang itu dan ini, ini bertentangan dengan syariat. Diukur sesuai dengan syariat, sesuai dengan syariat, tapi dikemas dengan akhlak yang bagus, dengan ucapan yang lemah lembut, dengan bahasa yang santun, dengan sifat yang baik, berakhlakul karimah dan seterusnya.
maka laksanakan. Karena apa? Karena segala sesuatu yang bagus, kalau kemasannya enggak bagus, penyampaiannya enggak bagus, tidak didasarkan akhlak yang baik, jadinya akan negatif, tidak akan menjadi hikmah, tapi akan menjadi fitnah. Akan menjadi fitnah. Segala sesuatu yang bisa membuatkan senang jika kamu dengar, jika kamu bangun daripada kumpulan manusia, laksanakan. Dan segala sesuatu yang kamu tidak senang, membenci, akan diucapkan oleh manusia, sekelompok manusia, jika kamu bangun darinya, maka tinggalkan. Paham ya? Iya. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عافة العلم النسيان وإضاعته أن تحدث به غير أهله. رواه ابن أبي شيبة. Afatul ilmi an-nisyan. Penyakitnya ilmu itu adalah an-nisyan. Apa an-nisyan? Lupa. Penyakitnya ilmu adalah lupa. Saudara, sehat, badan manusia itu yang sehat ada afahnya, ada penyakit. Kalau sudah ada penyakit, yang kuat menjadi lemah, yang semangat menjadi loyo, dan seterusnya. Paham ya? Ilmu itu ada penyakitnya. Penyakitnya itu apa? An-nisyan, lupa. Badan sehat, badan sakit, diobati, sehat kembali. Paham ya? Dikasih jamu, semangat kembali. Ilmu, kalau ada kena penyakit nisyan, harus ada obatnya. Obatnya apa? Tikror, diulangi ilmu itu. Apalagi dicatat ilmu itu. Karena itu dikatakan ma kutib gar wa ma hufid far. Yang dicatat itu akan menjadi tetap. Yang hanya diapalkan itu akan menjadi hilang. Faedah-faedah jika kamu dalam ilmu itu kamu catat, lupa, kamu bisa lihat lagi, nggak hilang. Tapi kalau memang kamu hanya sekedar bawa telinga, Anda bawa telinga, tapi nggak bawa pulpen, nggak kamu catat, keluar dari majelis nanti ini, sebelum sampai pintu udah lupa. Itu ibarat Anda berangkat ke tengah lautan untuk dapat ikan, tapi nggak bawa pancing, nggak bawa jaring. Paham? Ini sekarang ini ada yang nggak bawa jaring nggak? Enggak, bawa telinga. Nggak bawa pulpen, nggak bawa buku. Ntar lagi lupa. Ngomong apa itu? Nggak tahu. Hadisnya bagaimana? Nggak paham. Nggak dicatat. Karena itu Anda kalau perang itu Pak, bawa pedang, bawa panah, bawa tombak. Inti kalau di majelis ilmu itu bawa pulpen, bawa buku, bukan rokok. Bawa pulpen, bawa buku, nanti bisa dibuat oleh-oleh. Ketemu sama anaknya disampaikan hadisnya Nabi itu begini tadi. Yang aku dengar nasihatnya Abdullah Haddad itu begini, Muhammad Thair begini, begitu. Ada manfaatnya. Bisa ditularkan ilmu tadi itu. Karena itu dikatakan al-ilmu saydun wal kitabatu gaiduhu qayyid suyudaka bil hibalil wathiqah. Ilmu itu ibarat buruan, nyatet ilmu itu ibarat talinya buruan. Karena itu kalau mendapatkan buruan, ikat dengan tali yang kuat. Kalau kepingin sapinya nggak hilang, diikat. Kambingnya nggak lari, diikat. Ontanya nggak menjauh, diikat. Bahkan kapal diikat. Tapi jangan sapi, onta ikatnya rumput Jepang, nggak kuat. Yang kuat, kasih ikatan yang kuat. Kamu datang ke sini untuk apa? Cari ilmu. Ikat kalau udah dapat.
ngikatnya itu yang kuat, yang resmi bukunya, jangan kertas. Ya hilang ntar lagi. Bawa buku yang resmi, catat, paham? Bil hibalwati ka. Faminal ghabawah, al-ghabawah, al-jahala sama. Faminal ghabawati antasida ghazalatan wa tafukkaha bainal khalaiqi taliqa. Termasuk bagian daripada kebodohan. Antasida ghazalatan, kamu berburu capek-capek jatuh bangun kepada seekor menjangan betina ghazalah. Dapat enggak diikat. Wa tafukkaha bainal khalaiqi taliqa. Kamu lepas begitu saja dengan bebasnya. Untuk apa berburu? Untuk apa kamu mondok? Untuk apa kamu ke pengajian? Tapi enggak dicatat, dilepas begitu saja. Bekhair ente. Ini yang dikatakan orang yang mujtahid. Karena itu pentingkan, karena tidak ada yang lebih berharga daripada ilmu. Ini ente, ini orang tua ini yang datang pergi kemana-mana, kelihatan makanan yang lezat, bawakan, ingat anaknya, dibawakan oleh-oleh untuk anaknya. Minuman juga begitu, pakaian juga begitu, ingat kepada yang cintai, dibawakan. Sian anak saya. Ini jurusannya WC semuanya, Pak. Ya, minuman, makanan itu WC semuanya jurusannya. Kalau ilmu, ada bawa oleh-oleh ilmu untuk anaknya, untuk keluarganya, bawa, ini lebih berharga. Kalau itu akan menjadi kotoran, kalau ini kamu bawa akan menjadi akhlak yang baik, yang akan bisa menjadikan anak kamu menjadi anak yang baik, berbakti, soleh. Begitu ya ikhwani, bawa oleh-oleh ilmu ini, itu lebih berharga. Bawa, catat, sampaikan kepada keluarga anda. Afatul ilmi, penyakitnya ilmu an-nisyan, yaitu lupa. Wa idha'atuhu, idha'atul ilm, adha'a yudhi'u idha'atan, menyia-nyiakan ilmu, tidak menghargai ilmu. Saudara, ente punya cincin virus, paham ya? Cincin virus ini buang. Ini perlu dikasih obat penenang ini enggak waras ini. Kenapa? Karena menyia-nyiakan barang yang berharga. Fulus, masukkan dompet, taruh di tempat yang aman. Fulus diambur-amburkan. Ini perlu di borgol ini, dibawa ke RSJ ini, rumah sakit jiwa ini. Enggak waras ini. Ilmu juga begitu ya ikhwani. Ilmu ini kalau dikasihkan kepada ghaira ahli, bukan orang yang layak untuk menerima ilmu, maka akan itu berarti menyia-nyiakan ilmu. Karena itu ilmu itu ditaruh pada tempatnya. Berlian, permata dikalungkan di lehernya perempuan yang cantik, jangan dikalungkan di lehernya babi. Ya? Kenapa? Enggak tambah cantik, ente yang tambah enggak waras. Paham ya? Ente kasih ilmu kepada orang yang enggak menghargai ilmu, yang enggak ngamalkan ilmu, itu berarti yang enggak waras, yang ngajarkan ilmu. Karena itu seorang guru itu harus milih murid. Ya Allah, ini murid amalnya enggak bagus, amalnya enggak baik. Ya, kenapa? Masa laki sama laki kok seneng? Jangan jadikan alim, bahaya ini orang. Operasi dulu ini sakit nih. Kalau dia bertobat jadi orang soleh, kasih ilmu. Tapi kalau enggak, jangan. Bukan akan menjadi warathatul anbiya, tapi jadi muqaddimatud dajjal nantinya. Bukan menjadi pewaris Nabi nantinya, meneruskan perjuangan Nabi, tapi bisa menjadi muqaddimah daripada dajajilah nantinya, dajjal nantinya. Karena itu, termasuk bagian daripada menyanyikan ilmu, ngajarkan ilmu kepada orang yang tidak layak untuk diajarkan. Katakan famuallimuhu hadzal din hadzal ilm muhaddimun lil Islam. Kata Imam Ghazali, kalau ada orang niatnya enggak benar, cari ilmunya hanya sekedar untuk harta, kedudukan, jabatan, maka yang ngajari dia adalah
sama dengan yang mau menghancurkan ajaran Islam. Nah, sama menghancurkan ajaran Islam. Ya jangan dong. Masa perampok diajari nembak? Ya akhirnya untuk menembak orang-orang yang ia mau tolimi. Kalau mau ngajar nembak, atur dulu polisi yang dia tadi itu bagus, tentara yang untuk membela negara, nggak apa-apa, ajari itu semuanya. Jangan segala orang diajari. Penjahat diajari juga, ya tambah hebat penjahatnya. Orang yang nggak soleh diajari ilmu, jadi ulama usuk nantinya. Itu bisa mengacaukan ajaran agama. Karena itu idha'atuhu, menyanyiakan ilmu adalah yaitu jika kamu mengajarkan kepada orang yang bukan ahlinya. Orangnya baik, dia semangat belajar ilmu, nggak diajari. Ini termasuk kitmanul ilm, menyembunyikan ilmu, nggak amanat dia. Kenapa? Ilmu ini amanat untuk diajarkan. Ilmu ini amanat untuk diajarkan. Udah ketemu orangnya, nggak diajarkan. Nah, kamu yang nggak beres. Kamu yang nggak beres. Man su'ila an ilmin fakatamahu aljamahullah bilijamin min nar yaumal qiyamah. Siapa orang yang dia ditanya tentang ilmu tapi ditutup-tutupi, kenapa? Amplopnya nggak gede. Karena nggak ada janji-janji yang manis, maka nanti mulutnya di hari kiamat akan dikasih kendalinya seperti kendali kuda dari neraka Allah, dari api neraka. Naudzubillah min dzalik. Awas, hati-hati ya. Hadis yang lainnya, ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afatud dini thalathatun, fakihun fajirun, wa imamun jairun, wa mujtahidun jahilun. Rawahu Dailami an Ibni Abbas. Afatud din, penyakit agama. Agama itu nggak bisa sakit sebetulnya ya. Artinya menjadi penyakitnya Islam sehingga Islam ini mungkin terfitnah gara-gara dia. Oh, ini agama kok begini? Kok Islam ajarannya begini? Ya karena ada penyakitnya ini. Salah satu 3. Faqihun fajir, orang yang ngerti agama, orang yang alim yang ngerti agama tapi fajirun, fajir perbuatannya adalah bertentangan dengan ajaran Islam. Orang dulu itu Pak, tambah ilmunya tambah takut kepada Allah, tambah ilmunya banyak zikir kepada Allah, tambah ilmunya ahli qiyamul lail, dikit tidurnya. Sekarang ini orang yang berilmu omongannya purno, nggak perlu ngomong, nggak perlu mondok kalau mau ngomong purno, nggak perlu mondok. Ada apa? Mondok sampai pergi ke Hadramut misalnya tapi ngomongannya purno. Ada apa? Jauh bener nih ngomong purno. Kok baca kitab dulu? Al-mau'izatul hasanah berikutnya akan disampaikan omongannya purno. Seharusnya orang itu mendapatkan ilmu, berubah, yang maksiat tobat. Seharusnya orang itu mendapatkan ilmu, berubah, yang malas menjadi giat, semangat, yang cinta dunia berubah menjadi cinta akhirat. Ini bubar majelis tambah syahwat. Kenapa? Yang disampaikan porno. Nah, itu hati-hati. Faqihun fajir, ini akan menjadi fitnah agama, saudara. Akan menjadi fitnah agama. Kadang-kadang hukum diroba-roba. Yang penting bayarannya cukup. Kadang-kadang diajarkan hilah. Supaya nggak riba, gini aja caranya. Kalau gini nggak apa-apa kok, nanti ikut madhab ini, nanti ikut madhab ini. Bahaya loh itu. Ini bahaya. Nggak boleh begitu. Nggak boleh begitu. Ini namanya istighfaf. Orang itu Pak, kalau ngajarkan ilmu yang sekiranya orang tadi itu tidak ada istighfaf, ngentengkan ajaran agama. Apa istighfaf? Dari mana? Fathu abwabir rukhas, membuka pintu rukhsa-rukhsa.
nggak apa-apa. Ada gol penjama ada di satu kota tanpa ada udzur, ada gol. Loh, itu ngajari orang untuk istighfar. Padahal orang ini adalah sudah benar sholat di tepat waktunya, jamaah. Kok diajari istighfar? Orang sudah benar mengeluarkan zakat dengan beras, ukurannya benar. Ada pendapat Abu Hanifah diganti duit. Duh, Anda mengajari untuk keluar daripada ajaran yang benar, untuk istighfar, keluar dari mazhab lagi. Kalau kepingin sah, ikut gol ini aja, nggak pakai wali, ini nggak pakai syahid, ini aja istighfar. Nggak boleh begitu. Ya, ini menjadi afatuddin, ya, menjadi penyakitnya agama. Islam akan dinilai negatif sama orang gara-gara orang ini, ya, gara-gara orang yang model begini. Karena itu kalau cari kalau cari panutan itu orang alim yang ngajarkan kamu jalan selamat, ya. Alladzina yastami'una al-qaula fayattabi'una ahsanah. Orang yang mendengarkan al-qaul kemudian ngikuti yang terbaik. Apa ahsanah? Ay al-aslam, yang paling selamat. Gimana nya paling selamat? Al-awra, yang paling wara, al-ahwat, yang paling ihtiyat. Kalau perlu khuruj minal madhab, yang keluar daripada khuruj minal madhab, khuruj daripada ikhtilaf, keluar daripada ikhtilaf. Hebat jadinya. Ya, jadi buat gaduh-gaduh ini fatwa ini semuanya. Dibuat gaduh-gaduh semuanya. Karena itu nggak usah jadikan panutan model gitu. Nggak usah dijadikan panutan. Cari orang-orang yang ngajarkan kamu untuk ihtiyat. Penyakit agama ada 3. Pertama, orang yang berilmu tapi dia tadi itu adalah fajir, tidak benar, banyak melanggar, banyak melakukan kesalahan. Yang kedua, wa imamun jair, ay dhalim, sultan dhalim, pejabat yang dhalim. Akhirnya membuat aturan-aturan, nggak boleh pakai jilbab, harus begini, harus. Wah, ini penyakit yang kedua. Yang ketiga yaitu mujtahidun apa? Jahil. Mujtahidun fil ibadah, orang yang bersungguh-sungguh dalam ibadah tapi bodoh, ditokohkan tapi nggak ngerti agama. Wiridnya masya Allah, wah, tasbihnya seperti ril sepur, sebannya seperti gubahnya masjid, ya, tapi nggak ngerti ilmu agama. Jadinya seperti dukun-dukun, ya, kecap-kecap terus ini, tapi ilmu agama nggak ngerti. Karena itu Pak, kalau Anda mau ingin menjadikan tokoh itu tokoh yang alim tapi yang soleh, yang takwa, ya, yang soleh dan yang takwa. Itu boleh, kita akan tanya ilmu agama, minta bimbingan, begitu. Mudah-mudahan insyaallah kita diselamatkan oleh Allah. Amin ya rabbal alamin.